Halo teman-teman, sahabat coding dimanapun Anda berada, sahabat yang mencintai atau menyukai berhobi dengan IT programming. Kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana membuat sebuah report, membuat sebuah laporan menggunakan database MySQL yang diakses dengan program dari Lazarus menggunakan komponen LazReport. Hello everybody, in this video I will create report using LazReport with my SQL database, and we can access this data with Lazarus program. Oke, baik, kita akan mulai. Jadi hal yang pertama dipersiapkan adalah memastikan bahwa printernya ya. Kita masuk ke setting, setting dulu, and then we access Bluetooth and other device. Printer and scanner. Ya, jadi teman-teman, kita harus memastikan dulu bahwa printer yang kita pakai ini bisa menyediakan untuk laporan kertas besar, karena laporan biasanya bukan menggunakan printer stroke. Di sini saya ada printer stroke Epson TM U220 Receipt. Nah, ini printer untuk stroke. Karena untuk laporan maka kita harus mengakses printer ini. This is default printer to create report, not to transaction. Jadi ini yang kita gunakan. Caranya bagaimana? Double click in this printer and then open quick. So choose printer and set as default print. Jadi kita jadikan ini sebagai default printer, karena ini bisa mencetak ukuran folio A4 dan sebagainya. Oke. Setelah itu kita masuk ke program Lazarusnya, teman-teman. This is Lazarus IDE. Software tool to create software to create software. Jadi ini sebuah software yang bisa digunakan untuk membuat software. Kemudian kita buka projectnya, teman-teman, yaitu LPK Pro. Nah, kita persiapan dahulu menunya, yaitu laporan. Nah, caranya double klik dulu, kemudian pilih siswa. Ya, di sini ada kesiswaan. Di situ ada data kejuruan, data siswa, pendaftaran, bayar biaya. Jadi kita bikin dulu laporan pendaftaran. Oke. Pada kesiswaan ini kita right click and then large button. Nah, seperti ini dia akan terbentuk button baru, teman-teman ya. Kita bikin aja 2 ya. Nah, untuk warga ini kita hapus dulu aja biar enak. Ini saya remove dulu ya, laporan pindah, biar tidak menyesatkan nantinya. Oke, di sini saya hapus dulu pennya dengan ini. I remove this pen or panel like this, and then I will add again with add item large button. Oke. Kita pindah ke objek inspektor milik dari ini, teman-teman, button ini ya. Kita ganti menjadi btn
Tadi BTN laporan daftar ya, BTN lap daftar. Jadi untuk laporan pendaftaran ini. Kemudian di sini saya ganti menjadi lap daftar siswa pendaftaran ya, pendaftaran siswa seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cek pada pendaftaran itu sendiri. Ini menggunakan berapa ini tagnya, perhatikan teman-teman, 23 ya. Kalau bayar tagnya 24, berarti kita masuk di tag ke 25 teman-teman. Kita isi di sini tagnya menjadi 25 ya. Jadi pemilihan menu ada di sini. Lanjut, kemudian button selanjutnya adalah laporan bayar biaya. Nah, jadi ini 26 ya tagnya. Kita urutkan saja. BTN lap bayar, laporan pembayaran. Oke. Lalu captionnya kita ganti juga teman-teman menjadi lap bayar kursus. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita cukup memilih dari image-nya. Untuk laporan pendaftaran, nah, di sini ada banyak image yang bisa dipakai. Just want to ya, misalnya saya pilih ini teman-teman yang ada 26 ya. Nah, seperti ini laporan pendaftaran, kemudian laporan bayar. Saya cari, nah, ini suka-suka saja ya dari image list yang ada. Coba. Nah, ini laporan pembayaran. Sekiranya misalnya saya pakai ini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah menyediakan tempatnya. Sekarang saya akan membuat laporannya, formnya seperti apa. Laporan pembayaran. Nah, di sini mungkin sudah ada form yang bisa kita pakai ya. Laporan iuran. Nah, ini kita buatkan menjadi, kita rename ya. Laporan laporan iuran kita rename menjadi laporan pembayaran ya, atau menjadi laporan pendaftaran. Ini caranya kita masuk dulu ke properties, kemudian langsung menuju ke name-nya teman-teman. FRM lab pendaftaran. Seperti ini ya. Kemudian double klik untuk ngeblok ya, lalu copy, lalu save as, tambahkan huruf U ya, kemudian Ctrl V, laporan pendaftaran, save. Nah, delete all file. Nah, apakah yang lama itu di delete? Nah, jangan di delete teman-teman, no ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita rename lagi menjadi lab pembayaran ya, lab bayar biaya, FRM lab bayar.
Jadi kita rename aja ini, tekan enter dulu ya, kemudian copy lagi, kita save as lagi, U Ctrl V, UFRM lab bayar ya. Sama perintahnya, apakah ingin dihapus? Nah gitu, kita jawab aja no. Jadi yang di sini kita bayar lab iuran kita ganti menjadi kursus ya. Ini saya belum simpan ini teman-teman, sebentar saya simpan dulu, memorinya lagi nge-lag. Saya close dulu lah seharusnya, nanti saya buka ulang. Kita buka ulang ya, dan ini saya tutup. Kemudian lab bayar kita coba desain ini, saya tiadakan del, lalu filter, kemudian preview, ini saya besarkan. Nah, jadi ketika kita filter ini, maka pembayaran nanti akan kita filter ya, berdasarkan tanggal yang ada di sini. Tanggal bayar, ini tanggal bayar ya. Kemudian ini berdasarkan, kita abaikan dulu ya. Caranya sekarang kita desain dulu laporannya. Pembayaran kita cek di sini ya, di DPLPK. Nah, kita punya sebuah data bayar di sini, T bayar. Jadi nanti kita membuat datanya berdasarkan ini teman-teman. T bayar ada nomor bayar, nomor daftar, kemudian tanggal bayar, ID siswa, kasir, dan pembayaran. Kira-kira query-nya seperti ini. Jadi query ini akan kita kombinasi, saya salin ya, tempel, karena sifatnya untuk semua data, maka kita kombinasi seperti ini hasilnya ya. Jadi kita buat dulu query-nya, select nomor bayar, tanggal bayar, nomor pendaftaran, ID siswa, kasir, dan jumlah bayarnya. Nah, untuk melengkapinya kita kombinasi dengan tabel kursus, tabel kejuruan untuk mendapatkan dia itu kursus apa saja teman-teman. Nah, di sini biar lebih lengkap ya, sampai pada alamat. Ini biayanya, ini hutang. Jadi ini melakukan biaya. Nah, biar lebih jelas lagi, kita sinkronkan di sini bayar ya. Bayar ini kita luruskan, maaf, bukan kita luruskan, tapi kita dekatkan kolomnya dengan ini teman-teman. Biaya sama hutang ini kita pindah ya, biar lebih jelas. Ctrl X. Nah, seperti ini kita pindahkan ke sini. Ctrl V. Nah, ini lebih mudah melihatnya.
Jadi biaya kursus, kemudian ya, lalu utang dan bayar. Harusnya bayar dulu teman-teman ya, biar Ctrl X. Nah, sisanya yang harus dibayar itu hutangnya. Jadi ini sistem angsuran ya, boleh diangsur maksudnya, begitu. Kemudian kasirnya siapa? Nah, ini kasir sepertinya harus saya pindah juga. Ctrl X, Ctrl V, saya letakkan di sini. Nah, ini lebih jelas kasirnya siapa. Kemudian kode kejuruan, nomor daftar, nomor bayar. Nomor daftarnya saya pindahkan juga aja sama ID siswa. Ctrl X, saya letakkan di belakang kasir ya, seperti ini. Kemudian kejuruannya sama namanya saya pindahkan ke depan teman-teman. Ctrl X, tanggal bayar, kemudian saya kasih dengan siswanya ya, sama di sini siswa dulu, namanya dulu, baru kejuruannya. Nah, ini mungkin lebih enak dilihat. Jadi nomor bayar ya, kemudian tanggal bayar, lalu namanya. Nah, dia jurusannya apa, kejuruannya, kursus yang diambil, dengan biaya dan dibayar berapa, sisanya ada di situ. Nah, kira-kira desainnya seperti ini dulu. Terus langkah untuk membuat reportnya bagaimana? Nah, kita masuk ke di sini teman-teman, di harusnya kita pasangkan sebuah komponen. Viewnya, view komponen kita tampilkan dulu ya. View komponen, gimana nih komponen kok hilang. Nah, ini teman-teman, ketutup ternyata. Ya, kita harus masuk ke GIOS ini, GIOS komponen ya, yaitu GIOS connection. Kita pasang terlebih dahulu untuk mengakses database-nya. Kita pasang di sini GIOS connection. Oke. Nah, setelah kita ada GIOS connection ya, jadi GIOS connection ini kita sambungkan dengan key data. Namun kita isi dulu properti yang ada di GIOS connection. Yang pertama adalah hostname-nya kita isi dengan localhost. Ini untuk mendesain. Kemudian DB-nya DB-LTK, database-nya maksudnya ya. Kemudian library-nya kita ambilkan di sini MySQL ya, libmysql. Where is it? DLL libmysql. Nah, ini kita ambil teman-teman, libmysql, open. Kemudian portnya kita isi 3306. Lalu usernya jangan lupa protokolnya terlebih dahulu kita pilih MySQL. Kemudian user root. Database saya sepertinya tanpa password ya. Kalau ada passwordnya masukkan aja password di sini. Karena tidak ada, langsung aja connect-nya kita jadikan menjadi true. Apa ini? Libmysql not found. Oke, kita cek, gak bisa not found ini. Library sudah, hostname sudah. Portnya sudah. Load
file library could not compatible. Sebentar, kita cek dulu protokolnya, jangan-jangan ada yang salah. MySQL sudah betul. Tapi kalau dijalankan dia sudah cocok teman-teman. Kenapa tidak bisa ini? libmysql 32 kita pakai ini, kita konekkan. Oh ya, pakai libmysql 32. Yang tadi libmysql itu kemungkinan dia 64 bit ya. Jadi ini sudah connect. Lalu langkah selanjutnya adalah cetak ini teman-teman. Sorry, kita konekkan dulu dengan connectionnya di sini. Ini ada properti namanya connection ya. Kita sambungkan dengan jet connection 1. Lalu masuk di bagian ini teman-teman. Bagian apa namanya? SQL string ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mengambil yang dari ini query-nya ya. Kita copy saja. Nah, ini saya copy. Ctrl C. Oke. And then masuk ke sini. Paste. Nah, seperti itu. Select-nya tadi kita masukkan ke situ ya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini bisa langsung diaktifkan. Nah, dia aktif. Kita cek data source-nya, kita sambungkan biar tampil ya. Datasetnya ini disambungkan juga ke mana? Query tadi, query data ya. Query data ada di bagian bawah sendiri. Nah, lalu grid-nya juga gitu, kita sambungkan dengan data source, yaitu data source 1. Data source 1. Nah, datanya sudah tampil di layar teman-teman. Ya, ada 2 pembayaran. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat reportnya. Di sini report ya, report 1, datasetnya kita set ke ini master, kemudian kita double klik ya. Jadi datasetnya tadi ke master, dia larinya ke data source 1. Nah, kita double klik aja reportnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita pasang insert band ya. Nah, kita pilih report title dan masuk ya. Sebelumnya pada bagian page ini ya, optionnya kita pilih aja yang ini ukuran kertasnya A4 ya, atau letter boleh lah. Nah, A4 boleh. Lalu kita pilih landscape. Nah, dia laporannya menjadi lebar. Yang pertama adalah untuk judul teman-teman. Lalu kita masukkan sebuah teks di sini, laporan pembayaran kursus, seperti itu. Nah, ini bisa kita lebarkan.
Bagaimana cara membuat ke tengahnya? Tinggal pilih yang di sini tuh. Nah, dia tengah. Untuk selanjutnya ke bawahnya bisa dikasih inilah apa namanya, keterangan-keterangan yang lain, misalnya tempat kursusnya. Kemudian kita masukkan lagi namanya insert band lagi ya. Kita pilih ke page header ya. Nah, page header ini tujuannya adalah untuk apa namanya, judul kolom. Sebenarnya bisa juga langsung otomatis teman-teman dengan memilih data ya di sini, insert db field-nya ya. Nah, kita cek biar otomatis query is empty. Nah, ini kita ambilkan ke data. Nah, seperti ini. Jadi caranya langsung saja ini. Save ini di blok teman-teman. Include header ya. Kemudian sama label datanya. Oke. Jadi dia akan membentuk begini. Nah, ini headernya udah terbentuk otomatis. Ya. Terus master datanya kita geser. Jadi dia biar berada di master data ya. Nah, ini cara cepatnya teman-teman. Kemudian kita bisa preview. Band 1 already exist. Tadi back hidden. Nah, ya. Jadi cara cepatnya seperti itu untuk membuat sebuah laporan. Langkah selanjutnya cukup mengatur bagaimana ini apa kotak-kotaknya ya. Atau kita ulang dari awal. Ini tidak saya simpan biar gampang ya. New empty. Oke. Kita buat new empty template ya. No. Oke. Nah, ini masalah ini. No. Kita double klik lagi. Saya ulang bagaimana cara membuatnya. Cara mudahnya ya. Aduh. Out of memory lagi. Nah, seperti ini. New. Saya simpan dulu teman-teman. Saya tutup ya. Kita buka ulang. Seharusnya memorinya agak masalah. Wah, ini ngaco lagi. Kemudian kita masuk ke desain, lalu double klik komponen as report. Nah, kita cek orientasinya menjadi landscape. Ini A4 ya. Lalu kita masukkan apa? Insert band di sebelah kiri. Kita pilih report title. Oke. Nah, ini untuk judul. Kemudian kita tambahkan datanya teman-teman pada tool insert db field. Nah,
ini nanti akan terjadi error karena dia lagi milih. Nah, namun tidak apa-apa, kita pilih lagi di sini ke query data ya. Nah, seperti itu. Kita pilih tertentu saja, jangan semua karena tempatnya nggak cukup ya. Sampai pada nomor bayar, tanggal bayar, nama, kejuruan, biaya bayar utang, kemudian kode kejuruan, alamat. Nah, kejuruan ini udah sampai kasir aja teman-teman. Nah, seperti ini biar cukup ya. Nah, kita pilih ini, lalu pilih horizontal, oke. Nah, kita geser ke bawah, oke. Nah, ini sudah cukup teman-teman ya. Nanti kalau ingin menambahi bisa dengan manual ya, kita geser ke sini, oke. Bisa di preview teman-teman. Nah, sudah otomatis tampil. Sekarang kita buat judulnya dengan memasukkan di sini. Kita ketik aja laporan pembayaran ya. Nah, pembayaran biaya kursus. Oke, kita tarik biar sejajar. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan terlebih dahulu ya, dengan lab bayar kursus, save ya. Langkah selanjutnya adalah mengatur judul kolom. Seperti ini caranya. Bagaimana kita buat insert rectangle ya. Jadi untuk membuat kotaknya teman-teman, nah ini kotaknya saja ya. Jadi kita tarik ini ke sini sampai menutupi ya. Nah, ini kan menutupi. Kemudian kita send to back ya. Di sini ada send to back, bring to what ya, ada send to back. Nah, lalu kita kasih border. Nah, gitu. Kalau di preview, nah, jadi lebih bagus teman-teman. Laporan pembayaran kursus biar agak ke bawah bagaimana? Ya kita geser aja. Ini, nah seperti itu. Ini kita geser, ini kita geser. Nomor bayarnya tinggal mengganti aja. No bayar. Kemudian ini bisa juga dibuat dua ini teman, dua baris ya. Saya coba lebarkan dulu. Caranya begini ya. Nah gini, jadi judulnya agak besar ya. Nah gini, jadi nanti di sini, nah gini maksud saya, ini pembayaran. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bagi menjadi dua tempat ya. Di sini menjadi nomor, di sini menjadi tanggal.
tujuannya adalah biar ya sedikit rapi lah. Gini, ini kita pilih ke tengah, lalu kita send to back. Nah begitu. Ini kelebihan ini tadi. Nah gini, tinggal atur back dan front aja. Kemudian ini kita pilih gini teman-teman. Nah kita geser, ini kita geser. Kita kasih gini juga. Bagian kirinya kita buang karena sudah ngikut yang di sini. Bagian kiri juga kita buang. Bagian kanan kita buang. Kita pilih tengah semua. Tengah. Saya simpan, kita lihat hasilnya. Nah, sedikit lebih rapi. Nomornya kurang lebar teman-teman di situ. Jadi nomor perlu digeser lagi ke kanan. Ya. Atau nanti lebih diperkecil hurufnya. Ini hurufnya dia defaultnya 10, kita jadikan 9 ya. Kita pilih semua menjadi 9. Nah seperti itu. Ini masih kurang juga, nomornya harus kita tarik ke kanan lagi ya, biar cukup. Kita cek apakah sudah cukup. Nah itu baru cukup teman-teman. Jadi otomatis tanggal harus kita geser lagi ke sebelah kanan. Ini cara mendesain report. Change the width of column, increase width like this. Kita geser seperti ini teman-teman. Nah, nama juga begitu, kita geser. Nama kita taruh di tengah. Nah seperti ini. Ini ada kejuruan kita geser ya. Kejuruan. Oke, kita atur dulu tanggalnya biar bersesuaian. Kita pasang border sebelah kanan. Ini pasang border sebelah kanan. Simpan, tes lagi. Nah, ini butuh pengaturan lagi, kurang ke atas ya. Untuk tanggal sudah pas, untuk nomor kurang ke kiri, batas kirinya. Kita tinggal geser saja seperti ini. Kemudian yang di sini kita geser ke atas biar pas. Nah, sehingga barisnya berdekatan ya.
Selanjutnya kita akan mengatur nomornya biar berada persis di tengah teman-teman. Maka kita pilih center, tanggal kita geser ke sini ya, kita geser ke sini. Nah, sudah lumayan bagus ya. Tinggal mengatur pada sisi nama kejuruan kasir ya. Kasirnya tadi kurang. Kita atur dulu di bagian nama. Nama ini harus ke sini teman-teman. Kita pasang border sebelah kanan. Ini tanggal kurang ke kiri ya. Nah, border kurang sedikit lagi ke kanan, bisa menggunakan pakai kontrol panah kanan teman-teman. Satu kali aja gerak. Nah, gini. Kemudian nama ini saya geser ke sini. Ini kejuruan ya. Perhatikan teman-teman, di situ nama terlalu mepet dengan garis. Bagaimana agar agak renggang ya? Caranya adalah dengan make space with this fill in front of fill. Double click this column and then make one space or two space in here. One space or two spaces ya. Bisa satu atau dua spasi teman-teman untuk memberikan jarak ya. Sekarang kita coba. Nah, hasilnya menjadi ada jeda ya, lebih bagus seperti itu. Lalu kita ke kejuruan. Ini caranya bagaimana? Kita full ke sini ya. Nah, kita tarik ini kejuruan sampai pada biaya kejuruan kira-kira seginilah. Kemudian ini juga kita pilih yang tengah teman-teman. Kejuruan juga gitu, tengah-tengah. Nah, lalu kita kasih border kanan kirinya. Nah, kita pasang yang sebelah kanan saja. Oke. Nah, kita cek lagi hasilnya. Sudah lumayan bagus. Nah, namun kurang ke atas ya, di bagian nama. Ini kita tarik ke atas dikit, tarik ke bawah dikit ya, seperti ini teman-teman. Kemudian di sisi ini juga begitu ya. Kita pasang border kanannya. Kemudian di sini juga kita pasang border sebelah kanan. Kemudian kita preview lagi. Nama itu kurang ke kanan bordernya. Kalau kita lihat, kita bisa menggunakan tombol shift panah kanan. Jadi kita menambahkan sedikit demi sedikit. Increase width little by little with control and right arrow 1 2. Jadi tinggal pakai tombol shift dan nah itu udah kurang dikit, satu kali panah. Nah, udah selesai. Kemudian di sini kejuruan kita berikan space juga. Nah, begitu teman-teman.
dikurang ke kiri ya, ini shift panah kiri. Oke, tinggal mengatur biaya bayar dan hutang ya. Biaya, untuk lebih mudahnya teman-teman, ini kita cek ya. Caranya adalah dengan melihat properti. Ini cara yang paling cepat sekali. Propertinya height itu kita cek ada berapa. Height sama top ya yang kita cek. Heightnya 46, kemudian topnya 204. Jadi 56 dengan 200, 46 dengan 204 ya. Jadi kita langsung saja cepat nanti. Kita blok semuanya, tinggal kita isi di properti yang bersangkutan yaitu 46. Ini cara mendesain secara cepat. Kemudian topnya 200 berapa tadi? 204 ya. 204. Enter. Nah, maka di sini akan otomatis teman-teman kita bisa cek hasilnya setelah disimpan ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buat di sini, kita blok ya, menjadi tengah ya. Di alignmentnya kita pilih tengah. Nah, semua kita pilih center, center alignment. Simpan lagi. Nah, seperti itu. Secara garis besar ini sudah aman ya. Kemudian kita berikan bordernya teman-teman, yaitu border sebelah kanan. Nah, sudah terjadi. Lalu kasirnya ini kita geser aja ya. Karena kasir sebelah kanan sudah ada border, kita buang bordernya. Kanan sendiri udah ada border dari kotak default. Kasir yang ada di sini kita pindahin juga. Kira-kira segini lah. Oke, hutang kita geser ke sini. Bayar kita pasang segini. Kita cek lagi teman-teman. Nah, sudah lumayan bagus. Tinggal kita membuat kotaknya ya, bordernya maksudnya, yaitu pada masing-masing view kita blok ya. Kemudian kita kasih border sebelah kanan. Kemudian kita mengatur alignmentnya. Ini kurang sini. Jadi untuk angka itu alignmentnya kita harus memilih yang right alignment ya. Nah, gini. Seperti itu. Sekarang kita men-setting pemisah ribuannya teman-teman. Caranya bagaimana?
tetap kondisi terblok ya, atau satu-satu boleh. Kita pilih di sini variabel format, lalu kita pilih yang number ya. Kita pilih yang nomor ini teman-teman, nomor 3 ya. Kemudian desimalnya kita bikin 0. Jadi digit di belakang digit apa sen ya, itu kita buat 0. Kita coba hasilnya. Jangan lupa disimpan ya setiap ini. Nah, begitu. Sudah ada pemisah ini. Pemisah ribuannya teman-teman. Nah, kita lihat ya, kita cek. Nah, itu kan ada pemisah ribuannya. Ya. Jadi sangat-sangat simpel. Terus agar sedikit ada jeda dengan garis yang ada di sebelah kanan, bagaimana caranya? Sama, yaitu dengan double klik kita berikan space ya di sini, klik ya, tekan space, satu cukup atau 2 ya, ini suka-suka saja. Kita cek, nanti dia akan membuat ini teman-teman, space ya. Terlalu besar, kita geser layarnya. Nah, dia ada jeda itu ya, sudah bagus. Caranya tadi bagaimana? Sekarang kita bikin lagi caranya ya. Klik kanan, variable format, and then choose number, choose at least. Jadi pada pilihan ini number 3, kemudian kita isi 0. Oke, seperti itu. Lalu double klik, kita berikan space pada sebelah kanan, kemudian kita klik OK. Sama untuk hutan juga begitu, right click, format, variable format, kemudian pilih apa tadi, yaitu number, pilih yang nomor 3, lalu isi 0. Oke, lalu double klik, berikan satu spasi. Oke ya, kita jalankan, kita cek teman-teman ya, sudah selesai ternyata. Tinggal meluruskan kolom-kolomnya. Caranya sama seperti tadi, bisa menggunakan di sini shift, nah, seperti ini. Wah, terlalu kenceng tadi ya. 1, 2 pada bayar, shift 1, 2. Kurang ke kanan dikit teman-teman, tambahkan 1 space lagi, klik tekan shift panah kanan. Saya zoom 200%. Apakah hasilnya bagus? Masih kurang satu lagi ya, 1 space lagi, klik, nah, tekan shift panah kanan sekali. Oke, sekalian ini teman-teman biayanya, biaya kursus kita ganti ya, dengan
besar biaya kursus. Bisa ditekan gini menjadi 2 baris ya. Oke. Kemudian bayar. Lalu hutang. Kemudian kasir yang menerima uang ya. Nah, selesai. Nah, jangan lupa di bagian bawah sendiri teman-teman ya. Bagian bawah sendiri kita berikan lagi box ya. Seperti yang di atas ya. Nah, seperti ini. Lalu kita geser dikit ya, seperti yang di atas. Kita geser sampai ke kanan sendiri. Nah, kalau sudah, kita send to back. Nah, begitu. Kemudian pada kasir ini bordernya saya buang karena sudah ada border yang ini. Oke, yang ini kita pasang border kiri biar rapi ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini teman-teman nomor urut. Nomor urut kita bisa pasang di sini. Nomor. Ya. Bordernya kita buang tentunya. Nah, oke. Lalu di bagian ini kita akan memberikan nomor urut. Caranya sama, kita pasang di sini. Ya. Namun kita memakai sebuah variabel. Nah, variabelnya adalah nomor urut teman-teman, yaitu line. Jadi baris ya. Lines. Kita pilih line. Variabelnya double klik. Oke, dan masuk. Nah, ini terlalu panjang, kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Kita preview, dia akan memberikan nomor urut ya. Perhatikan di sini. Nah, seperti itu. Jika ingin tambahan titik bagaimana? Ya, tinggal menambahkan aja di sini, tambahkan titik. Nah, seperti itu. Lalu kita pilihkan center teman-teman, alignmentnya ya. Kita center, kita blok. Oke, saya kira sudah cukup bagaimana mendesain sebuah report menggunakan last report. Kita sudah online selama 1 jam. Baiklah, saya kira cukup untuk pembuatan laporan biaya khusus menggunakan last report. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti live kami di channel ini. I think this is enough how to make report using last report with MySQL database. I hope this can help everybody to learn Pascal language with Lazarus IDE. Thank you very much. See you in next video. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.